Roh Roh Kudus. Kudus. Jadi 3 poin ini. Bertobat, baptis, terima Roh terima Kudus. Roh Kudus. Jadi 3 ini adalah poin dasar kekristenan yang sejati. Berarti Pak artinya sebenarnya pencurahan Roh Kudus itu sudah lama sejak Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya. Tetapi setiap pribadi itu bisa mengklaim karunia Roh Kudus seperti itu Pak. Jadi gini, pengalaman lahir baru. Oke. Waktu pertama kita lahir baru, Ya. dengan pengalaman baptisan Roh Kudus, itu 2 pengalaman yang berbeda. Oke. Jadi gini, pengalaman lahir baru itu yaitu detik waktu kita buka hati kepada Tuhan, Yesus masuk ke hati kita, pribadinya yang full. Yes. Karena Roh Kudus atau Yesus sendiri, Ya. pribadinya nggak bisa dibagi-bagi. Ya. Hari ini saya terima 10% pribadi Yesus atau pribadi Roh Kudus. Ya, saya terima lagi 5%, nggak bisa begitu. Namanya pribadi, Ya. utuh. Utuh. Jadi waktu kita bertobat, lahir baru tadi, Ya. kita menerima pribadi Yesus, pribadi Roh Kudus utuh masuk dalam hati. Ya. Oke. Dia berdiam dalam Roh. Ya. Baptis. Nanti selanjutnya kita harus melangkah kepada satu pengalaman rohani yang luar biasa, yaitu menerima baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus adalah pintu di mana kita bisa masuk dalam dimensi bersama Roh Kudus dalam kehidupan rohani kita, dimensi roh. Dimensi roh ya, disebut dimensi Kita akan banyak roh. pengertian, kita akan mulai banyak mengalami pengalaman roh bersama Roh spiritual Kudus. ya. Pintunya melalui baptisan roh. Kalau Anda belum menerima baptisan roh, ya, kekristenanmu akan datar-datar aja. Walaupun kalau udah lahir baru, bertobat, baptis. Oke, kau mati hari ini masuk surga. Iya, iya. Karena baptisan Roh Kudus bukan syarat keselamatan. Iya, betul, betul. Kisah 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang kita terima di baptisan Roh Kudus itu adalah kuasa, power. Kuasa apa? Kuasa untuk menaklukkan dosa, kuasa untuk melakukan kedagingan kita, kuasa untuk menginjil, kuasa memberitakan Yesus, banyak hal. Tapi untuk masuk ke semua karunia-karunia roh itu, pintunya melalui apa? Baptisan roh. Roh Kudus. Oh, berarti artinya Pak, sebenarnya untuk menerima karunia Roh Kudus itu juga salah satu kerinduan ya Pak? Bukan. Begini, bedakan karunia yang dimaksud karunia Roh Kudus itu apa? Ada pribadi dan kuasa atau karunia-karunianya. Beda. Oke. Jadi yang dimaksud di kisah-kisah 2, 3, 8, kita akan menerima Roh Kudus, dan kuasa. Iya, iya. Power itu. Oke, berarti sebenarnya bahasa roh itu bukan dibuat-buat dan juga ini ya Pak ya, artinya ada juga sempat saya baca ya, bahwasanya beberapa juga yang para ahli juga sebenarnya membahas tentang bahasa roh ya Pak, bahasanya sebenarnya bahasa roh itu harus bisa diterjemahkan, padahal kita dari bilang nggak bisa ditafsirkan. Terus boleh berbahasa roh, mereka tahu bahasa roh, tapi bahasa roh itu hanya engkau pakai kepada Tuhan pada saat kau berdoa di dalam kamar, bukan di depan jemaat. Bukan, karena gini, kalau nanti kita berbahasa roh nih, tiba-tiba nih kita memenangkan satu orang, atau mungkin orang agama lain nih masuk pada saat ibadah. Tiba-tiba orang sedang berbahasa roh, mungkin salah satunya kalau pas lagi ada pencurahan Pentakosta ya, seperti KKR, ada jatuh-jatuh. Apakah itu nanti jadi batu sandungan bagi teman-teman atau mungkin orang yang tidak sesama Kristen dengan kita Pak? Karena melihat itu kayaknya aneh gitu Pak. Oke, saya mau menjelaskan tentang, ya kembali kita masuk ke pengertian tentang pekerjaan roh ya. Ya, pekerjaan roh. Namanya aja pekerjaan roh. Oh, oke. Pekerjaan fisik. Oke. Kita bisa lihat, semua bisa menilai. Contoh, saya mau bikin bangku dari sebuah papan. Ya, Anda lihat, saya gergaji. Ya. Saya poles, saya paku-paku, potong-potong. Anda lihat, oh begini. Tapi kalau namanya aja pekerjaan roh, berarti Roh Kudus yang kerjakan. Nah, kalau Roh Kudus yang kerjakan, kadang-kala memang banyak hal yang tidak masuk logika kita. Banyak hal yang nggak masuk pikiran kita manusia. Jangan saudara mencoba-coba untuk memahami pekerjaan roh itu dari logika.